Hai sobat, kenalin aku Aisyah yang akan membawakan materi tentang partnership. Topik pembahasan materi tentang partnership ada 3, yaitu pembentukan, operasi, dan perubahan kepemilikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu partnership? Partnership adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk berbagi resiko dan keuntungan bisnis, yang mana mitra dapat menyumbangkan modal dan keahliannya, baik aset real atau aset finansial untuk usaha tersebut, seperti industri jasa, perdagangan eceran, operasi grosir dan manufaktur, dan profesi khususnya profesi hukum, medis, dan akuntan publik. Karakteristik partnership ada 3, yaitu 1. Limited life, yang artinya masa berlaku badan hukum partnership berakhir dengan masuknya partner baru, penarikan atau kematian partner lama, pembubaran sukarela oleh partner, atau pembubaran paksa. 2. Mutual agency, yang artinya setiap partner dianggap sebagai agen atau perwakilan dari partnership yang memiliki kekuatan untuk mengikat semua partner lainnya melalui tindakannya atas nama partnership. 3. Kewajiban tidak terbatas, yang artinya setiap partner bertanggung jawab atas semua hutang partnership. Selanjutnya, perjanjian dalam partnership harus menetapkan beberapa hal. Di antaranya adalah jenis produk atau layanan yang akan disediakan dan detail bisnisnya, hak dan tanggung jawab masing-masing partner dalam menjalankan bisnis, investasi awal dan penyisihan untuk investasi tambahan, ketentuan penarikan aset, rumus pembagian utang dan rugi, serta tata cara pembubaran partnership. Investasi awal persekutuan. Pada awal berdirinya persekutuan, masing-masing sekutu menyerahkan hartanya ke persekutuan. Jika aset setoran berupa kas, maka modal sekutu diukur dengan jumlah atau nominal kas yang diterima persekutuan. Investasi awal tidak selalu bentuk kas atau tunai, aset selain kas juga dapat disetorkan. Contoh kasusnya adalah pada tanggal 1 Januari 2023, Lilis dan Luci bersepakat untuk membentuk persekutuan dengan nama Firma Lilis dan Luci. Untuk mengawali usaha mereka, Lilis menyetor kas sebesar 1 juta rupiah, tanah senilai 76 juta rupiah, dan persediaan sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan Luci juga menyetor kas sebesar 1 juta rupiah, bangunan senilai 50 juta rupiah, dan persediaan sebesar 5 juta rupiah. Berikut adalah jurnal pencatatan investasi awal persekutuannya pada tanggal 1 Januari 2023. Kas didebit sebesar 2 juta rupiah, persediaan didebit sebesar 12 juta rupiah, bangunan didebit sebesar 50 juta rupiah, tanah didebit sebesar 76 juta rupiah, modal Lilis dikredit sebesar 84 juta rupiah, dan modal Luci dikredit sebesar 56 juta rupiah. Terdapat 2 metode pencatatan modal mitra. Yang pertama ada metode bonus, merupakan metode pencatatan modal dengan cara menyesuaikan akun modal yang dimiliki oleh mitra. Sebagai contohnya, Lilis menyetorkan kas sebesar 2 juta rupiah, peralatan sebesar 30 juta rupiah, dan tanah senilai 10 juta rupiah. Sedangkan Luci menyetorkan kas sebesar 5 juta rupiah, peralatan sebesar 5 juta rupiah, dan bangunan senilai 40 juta rupiah. Maka jurnal pencatatannya adalah kas didebit sebesar 7 juta rupiah, peralatan didebit sebesar 35 juta rupiah, tanah didebit sebesar 10 juta rupiah,
bangunan didebit sebesar 40 juta rupiah, modal lilis dikredit sebesar 42 juta rupiah, dan modal Luci dikredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian mereka sepakat untuk pembagian yang sama, yaitu 46 juta rupiah yang berasal dari 92 juta rupiah dibagi 2. Dengan demikian akan menambah modal lilis sebesar 4 juta rupiah dan mengurangi modal Luci sebesar 4 juta rupiah. Jurnalnya adalah modal Luci didebit sebesar 4 juta rupiah dan modal lilis dikredit sebesar 4 juta rupiah. Yang kedua ada metode goodwill, merupakan metode pencatatan modal yang dicatat pada buku besar, di mana goodwill diakui ketika ada selisih antara nilai revaluasi dengan nilai awal. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah menggunakan modal sekutu yang menurut setoran sesungguhnya terbesar. Jumlah terbesar ini kemudian ditetapkan sebagai dasar untuk merevaluasi aset persekutuan. Contohnya adalah setoran Alim sebesar Rp100.000 dan setoran Barok sebesar Rp300.000. Jumlah terbesar adalah setoran Barok yaitu Rp300.000. Apabila disepakati bahwa nantinya modal Alim adalah 50%, maka modal Barok juga 50%, yang dimana diperoleh dari 100% dikurangi 50%. Jadi, jumlah total aset persekutuan dinaikkan atau direvaluasi menjadi Rp300.000, yaitu modal sekutu terbesar dibagi 50% yakni Rp600.000. Selanjutnya, modal Alim dianggap 50% dari aset persekutuan setelah direvaluasi, maka modalnya adalah 50% dikali Rp600.000 yakni Rp300.000. Padahal setoran Alim hanya Rp100.000, maka modal Alim akan dinaikkan dengan jumlah Rp200.000. Ini merupakan goodwill yang diberikan kepada Alim. Berikut untuk pencatatan jurnalnya, yaitu goodwill pada modal Alim sebesar Rp200.000. Setoran tambahan dan penarikan modal. Pedoman untuk setoran tambahan dan penarikan modal dilakukan setelah operasi partnership dimulai. Setoran tambahan dikreditkan ke akun modal mitra sebesar nilai wajar pada saat dilakukannya setoran. Penarikan modal dalam jumlah besar dan tidak teratur biasanya dicatat langsung ke rekening modal mitra saat penarikan. Contohnya adalah Tuan Wono sebagai sekutu firma Wono dan Mukti melakukan setoran tambahan berupa uang tunai ke dalam persekutuan sebesar Rp15.000. Adapun Mukti melakukan penarikan modalnya dari firmanya secara permanen sebesar Rp25.000 secara tunai. Maka jurnal untuk mencatat setoran tambahan dari Wono yaitu kas pada modal Wono sebesar Rp15.000 dan jurnal untuk mencatat penarikan kas dari Mukti yaitu modal Mukti pada kas sebesar Rp25.000. Operasi partnership. Operasi partnership tidak berbeda dari operasi perusahaan dalam bidang usaha yang sama. Dalam mengukur pendapatan partnership suatu periode, pengeluaran pribadi mitra tidak termasuk dalam pengeluaran bisnis partnership. Jika terjadi pengeluaran pribadi tetapi menggunakan biaya sekutu, maka biaya tersebut akan dibebankan pada rekening modal sekutu. Laporan keuangan tujuan umum kemitraan mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan modal kemitraan, dan laporan arus kas. Selanjutnya, ada perjanjian profit dan bagi hasil. Menurut buku BEMS, menjelaskan bahwa pasal-pasal persekutuan harus dengan jelas menyatakan cara pembagian keuntungan dan pembagian kerugian. Hal-hal yang bisa dipertimbangkan, selain waktu dan investasi yang diberikan, ada tunjangan bonus, tunjangan gaji, tunjangan bunga atas modal yang diinvestasikan, berdasarkan rata-rata, saldo modal awal atau akhir, dan mengalokasikan pendapatan. Yang pertama ada tunjangan bonus.
seringkali didasarkan pada keuntungan kemitraan dan mungkin sebelum atau sesudah tunjangan gaji dan bonus. Jika bonusnya setelah keduanya, bonus memiliki rumus bonus sama dengan B% dikali net income dikurangi tunjangan gaji dikurangi bonus. Untuk yang kedua ada tunjangan gaji. Tunjangan gaji pada umumnya berjumlah besaran yang telah ditentukan sebelumnya diberikan kepada partner yang mengelola persekutuan. Gaji dan tunjangan bukan merupakan beban dalam penentuan laba bersih persekutuan. Selanjutnya ada tunjangan bunga atas modal yang diinvestasikan berdasarkan rata-rata saldo modal awal atau akhir. Tunjangan bonus umumnya didasarkan pada ukuran modal mitra. Yang pertama, saldo modal awal tahun, saldo modal rata-rata tertimbang, dan saldo modal akhir, yaitu saldo modal awal dikurangi penarikan ditambah investasi. Selanjutnya ada mengalokasikan pendapatan. Tunjangan mitra untuk bonus, gaji, dan bunga dialokasikan kepada mitra, baik keuntungan yang diperoleh mencukupi atau tidak, dan sisa keuntungan atau defisit kemudian dibagi sesuai proporsi yang akan disepakati bagi perusahaan. Selanjutnya ada contoh berbagi keuntungan. Terdapat dua partnership yang bernama Virgo dan Aries. Virgo dan Aries setuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Virgo dan Aries mendapat tunjangan gaji sebesar Rp600.000 dan Rp300.000 untuk masing-masing partner. Aries memiliki bonus 50% dari keuntungan ketika mendapatkan bonus melebihi Rp5 juta. Setiap tunjangan bunga sebesar 10% dari awal modal Virgo 1:1 dari 4 juta, dan modal Aries 1/1 dari Rp3.500.000. Sisa untung atau ruginya bersama adalah Virgo 60% dan Aries 40%. Sehingga keuntungan partnership adalah Rp6.600.000 untuk tahun ini. Untuk slide ini terdapat tabel untuk tabel total Virgo dan Aries, yang mana pendapatan bersih memiliki total Rp6.600.000. Selanjutnya untuk tunjangan gaji totalnya adalah Rp900.000 dan pembagian untuk Virgo Rp600.000 dan untuk Aries Rp300.000. Selanjutnya untuk tunjangan bonus memiliki total Rp800.000 untuk pembagian Virgo Rp0 dan untuk Aries yaitu Rp800.000 dengan perhitungan 50% dikali dengan Rp6.600.000 dikurangi 5 juta dan menghasilkan Rp800.000. Selanjutnya ada tunjangan bunga dengan memiliki total Rp750.000 dengan pembagian Virgo Rp400.000 dan pembagian Aries Rp350.000. Dengan perhitungan untuk bunga Virgo yaitu 10% dari 4 juta sehingga menghasilkan Rp400.000, dan untuk bunga Aries sebesar 10% dari Rp3.500.000 menghasilkan Rp350.000. Sehingga subtotalnya adalah Rp4.150.000. Selanjutnya ada pembagian dengan 60% untuk Virgo dan 40% untuk Aries. Dengan total Rp4.150.000 sehingga Virgo menghasilkan Rp2.490.000 dan Aries sebesar Rp1.660.000. Sehingga pendapatan bersih yang dialokasikan totalnya adalah 0, pembagian Virgo menjadi Rp3.490.000 dan Aries menjadi Rp3.110.000. Selanjutnya ada contoh bagi hasil lagi dengan asumsi bahwa pendapatan hanya Rp1.200.000. Untuk tabelnya tetap sama seperti slide sebelumnya, terdapat total pembagian Virgo dan pembagian Aries. Yang pertama ada pendapatan bersih dengan total Rp1.200.000. Selanjutnya ada tunjangan gaji dengan total Rp900.000 dengan pembagian Virgo Rp600.000 dan kepada Aries sebesar Rp300.000. Selanjutnya untuk tunjangan bonus, total Virgo dan Aries itu sama-sama memiliki Rp0 dikarenakan pendapatan tidak melebihi nominal Rp5 juta. Selanjutnya ada tunjangan bunga.
sebesar totalnya adalah Rp750.000 dengan pembagian Virgo sebesar Rp400.000 dan Aries sebesar Rp350.000 dengan perhitungan untuk bonus Virgo 10% dari Rp4.000.000 dan untuk bunga Aries 10% dari Rp3.500.000. Selanjutnya ada subtotal to defisit sebesar Rp450.000. Selanjutnya ada pembagian dengan Virgo 60% dan Aries 40% dengan total Rp450.000 sehingga dapat diakumulasikan kepada Virgo dan Aries. Untuk Virgo mendapat bagian sebesar Rp270.000 dan untuk Aries sebesar Rp180.000 sehingga pendapatan bersih yang dialokasikan totalnya adalah Rp0. Untuk Virgo sebesar Rp730.000 dan untuk Aries sebesar Rp470.000. Selanjutnya, penerimaan mitra baru. Mitra baru dapat diterima dengan persetujuan semua mitra yang melanjutkan bisnis. Dengan tidak adanya perjanjian bagi hasil yang baru, maka seluruh keuntungan dan kerugian dalam persekutuan baru dibagi rata berdasarkan UPA. Ketika sebuah kemitraan yang menggunakan GAAP dan terdapat penerimaan mitra, maka kemitraan lama harus mengevaluasi apakah memenuhi kriteria kemitraan. Jika belum menerapkan GAAP, maka kemitraan lama harus memperhitungkan dengan prinsip GAAP. Contohnya, menerapkan metode goodwill dan bonus dalam menilai kembali aset bersih kemitraan. Selanjutnya, ada kematian atau pensiunnya mitra. Terdapat istilah disosiasi yang mana berarti perubahan hubungan yang disebabkan oleh hilangnya mitra dalam menjalankan bisnis. Menurut UPA, pembubaran mitra selalu menimbulkan pembelian kepentingan mitra yang melepaskan diri atau pembubaran dan penutupan bisnis. Selanjutnya, ada kemitraan terbatas. Persekutuan komanditer terdiri dari sekurang-kurangnya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu komanditer. Mitra terbatas pada dasarnya adalah investor yang risikonya terbatas pada investasi ekuitasnya dalam kemitraan. Apabila ia mengambil bagian dalam kepengurusan, ia kehilangan status sekutu komanditernya dan menjadi sekutu umum dengan tanggung jawab yang tidak terbatas. Perjanjian kemitraan terbatas harus ditulis, ditandatangani oleh para mitra, dan diajukan kepada para pejabat publik yang sesuai di negara tempat kemitraan dibuat. Selanjutnya ada mitra mengundurkan diri atau pembubaran mitra lama. Pada kali ini terdapat kasus yang mana melibatkan sekutu, yaitu ada S, E, dan L. Firma Shell dengan modal masing-masing sekutu, S sebesar Rp70 juta, E sebesar Rp50 juta, dan L sebesar Rp80 juta. Pembagian rugi laba berdasarkan rasio 2:3:4. Sekutu L mengundurkan diri karena suatu hal, para sekutu setuju membayar L sebesar Rp98 juta dan selisihnya dicatat sebagai bonus. Selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat dengan sebagai bonus, maka modal sekutu yang tinggal akan berkurang sesuai dengan perbandingan laba rugi sekutu yang tinggal. Jurnal atas keluarnya sekutu L, yang mana selisihnya dicatat sebagai goodwill. Selisih pembayaran dengan modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill. Goodwill hanya diberikan kepada sekutu yang keluar dalam persekutuan. Selanjutnya, jurnal firma atas keluarnya sekutu L, yaitu modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisihnya atau dibentuk goodwill untuk semua sekutu. Selisihnya pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill atau aktiva lainnya. Goodwill yaitu selisih pembayaran dibagi rasio modal sekutu yang keluar dan dialokasikan kepada para sekutu yang tinggi dan keluar. Pada metode ini, metode persekutuan dilakukan penilaian kembali sebesar nilai goodwill di atas. Goodwill sebesar Rp18 juta dibagi 4/9 yang menghasilkan Rp40.500.000. Nantinya, goodwill dialokasikan kepada para sekutu masing-masing sebesar. Untuk
Sekutu S sebesar 2/9 dikali 40.500.000 rupiah yang menghasilkan 9 juta rupiah. Untuk sekutu E dengan perhitungan 3/9 dikali 40.500.000 rupiah yang menghasilkan 13.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk sekutu L dengan perbandingan 4/9 dikali 40.500.000 rupiah yang menghasilkan 18 juta rupiah. Sehingga menghasilkan jurnal firma atas goodwill, yaitu jurnal firma atas pembayaran kepada sekutu L, pembayaran kepada sekutu yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih kecil daripada saldo modalnya, akan pencatatan pembayaran kepada sekutu yang keluar lebih kecil dari saldo modalnya. Ada dua metode, yaitu menggunakan metode goodwill atau bonus. Dan setelah penjelasan materi terkait partnership, selanjutnya kita akan review sedikit melalui latihan soal berikut ini. Oke teman-teman, karena sudah menyelesaikan materi terkait partnership, selanjutnya kami akan memberikan contoh soal dan cara penyelesaiannya. Di sini terdapat kasus Ani, Bella, dan Cherry adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 30 dibanding 30 dan 40. Setelah Bella yang mengelola kemitraan menerima bonus sebesar 10% dari pendapatan setelah dikurangi bonus. Pendapatan kemitraan untuk tahun ini adalah $198.000. Selanjutnya, siapkan jadwal untuk mengalokasikan pendapatan kemitraan ke Ani, Bella, dan Cherry ya. Aku tunggu dalam 5 menit. A few moments later. Oke, aku rasa udah 5 menit nih. Mari kita bareng-bareng atau bersama-sama membahas soal dari partnership kelompok kami. Mula-mula kita harus memperhitungkan bonus Bella terlebih dahulu, yaitu dengan cara 10% dikali $198.000 dikali B, sehingga menghasilkan $19.800 dikurangi B, sehingga 19.800 dibagi dengan 1,1 yang menghasilkan $18.000 untuk bonus Bella, sehingga menghasilkan jadwal pengalokasian pendapatan. Untuk jadwalnya bisa dilihat untuk tabel kali ini, akan aku bantu bacakan ya. Di sini terdapat pendapatan bersih yang didistribusikan sebesar $198.000. Untuk bonus Bella sebesar $18.000 dan untuk sisa dibaginya adalah $180.000 yang dihasilkan dari $198.000 dikurangi $18.000. Untuk dividen, pembagiannya dividen adalah 30, 30, dan 40. Sehingga totalnya adalah $180.000. Sehingga untuk Ani mendapatkan bagian $54.000, untuk Bella $54.000, dan untuk Cherry sebesar $72.000. Sehingga pendapatan alokasiannya untuk Ani $54.000, untuk Bella $72.000 yang dihasilkan dari $18.000 ditambah $54.000, dan untuk Cherry sebesar $72.000. Oke, tidak terasa kita udah berada di penghujung penjelasan materi terkait partnership, akuntansi keuangan lanjutan dari kelompok 3. Untuk salam perpisahan atau untuk salam belajar bagi teman-teman semua untuk giat berlatih, kita akan menampilkan latihan soal pada slide terakhir kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi dari kelompok 3 akuntansi keuangan lanjutan ini sangat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Semangat untuk terus belajar. Terima kasih.